Direkod. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goal setting class Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, oke Bu Ella. Ya goal setting class. Nah, sampai mana nih teman-teman bikin goal setting? Ya, jadi kemarin yang pertama saya tekankan adalah perkara niat. Ya, persoalan niat. Niat itu amat sangat penting karena niat itu akan menentukan. Jadi misalkan nih teman-teman ya, saya ibaratkan begini. Saya kasih teman-teman fasilitas. Saya beri teman-teman, balik deh, saya balik ya. Saya balik gini. Teman-teman kasih saya fasilitas, misalkan kasih mobil atau motor gitu. Atau mungkin pesawat terbang ya. Terus kemudian kendaraan-kendaraan tersebut saya gunakan untuk maksiat. Untuk hal yang tidak diperkenankan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Misalkan saya pakai untuk ngambil hak orang ya, mencuri atau dan sebagainya. Teman-teman kira-kira ikhlas nggak? Maksudnya itu, loh, ternyata kok dipakai buat hal-hal yang nggak yang merugikan orang lain, hal-hal yang nggak menyenangkan. Kira-kira teman-teman seneng nggak kalau hal seperti itu? Silakan dibuka mikrofonnya, nggak apa-apa. Kita cuma sedikit ya nggak ikhlas pun. Iya, Teh Cici nggak ikhlas katanya ngasih saya kalau kalau saya gunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Saya yakin teman-teman yang lain pun juga mengatakan nggak ikhlas, saya nggak suka gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, sama ketika Allah ingin memberikan kita fasilitas, fasilitas itu dipakai untuk apa? Misal nih, teman-teman pengen berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. Tentukan dulu niatnya dapat 100 juta itu untuk apa pengennya. Kalau misalkan teman-teman pengennya saya pengen berpenghasilan 100 juta rupiah dengan harapan nanti saya bisa terlihat kaya, saya bisa pamer mobil saya, ya nanti tiap tahun saya ganti mobil. Oh kalau 100 juta kurang ya. Eh anggap aja 10 miliar atau 100 miliar penghasilannya. Nah, itu ya kalau teman-teman gunakan apa yang menjadi impian-impian teman-teman itu untuk diri sendiri, untuk menjatuhkan orang lain, berdasarkan dendam, itu enggak itu sulit terwujud gitu loh teman-teman. Makanya kemarin tuh sampai saya setor, ayo teman-teman setor niatnya ini apa, bikin goal ini apa, sampai saya sebenarnya sih teman-teman nggak apa-apa kok, nggak store nggak apa-apa. Teman-teman punya. Yang penting niatnya adalah untuk menyebarluaskan manfaat bagi banyak orang. Intinya seperti itu. Ini mazhab saya ya istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kan ada pun orang yang kaya raya, mereka itu sukanya foya-foya, mereka itu bermaksiat dan sebagainya. Iya betul. Itu bukan mazhab saya ya teman-teman. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau memang jalurnya mazhab saya itu adalah untuk niatnya ini yang diperbaiki untuk kebermanfaatan banyak orang. Nah, saya sendiri teman-teman itu sudah banyak sekali membuktikan, banyak membuktikan ketika saya ingin berbuat baik untuk banyak orang, ada aja jalan kemudahan itu luar biasa. Ada aja jalan keluarnya itu ada aja. Jadi saya dulu itu juga nggak ngerti ilmu ini ya. Saya dulu itu juga egosentris ya. Untuk saya dan saya gitu. Ketika saya kepengen sesuatu, ya untuk saya gitu. Tetapi ketika saya tahu ilmu ini, dan ini ya ilmu ini terus terang yang mengajari Pak Faiz, jalan saya itu mudah teman-teman. Itu luar biasa gitu loh.
banyak ya teman-teman ya. Ikut kelas chef itu hampir semuanya saya ikut hanya dengan bermodal niat. Niat pengen bantu banyak orang, niat ingin mengangkat penderitaan banyak orang, niat pokoknya ya niat untuk menyebarkan kebermanfaatan bagi banyak orang lain. Nah, ini yang ingin saya tularkan ke teman-teman. Hampir kalau dikatakan berapa persen impian saya ya, bisa dikatakan 80% lah apa yang menjadi dream saya, alhamdulillah terpenuhi teman-teman. Dengan apa? Dengan meluruskan niat. Oke, ini yang bilang gini, saya pengen punya rumah mewah gitu misalkan, seharga 20 miliar. Nah, teman-teman tuh berikan alasan kenapa teman-teman pengen punya rumah mewah. Niatnya apa? Ya, dan pastikan niat itu adalah niat yang baik gitu. Ya, oke. Oke, saya sapa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu El. Waalaikumsalam, Bu Hartati. Bu Hartati ini siapa? Bu Hartati ini siapa? Kayaknya nggak ada yang namanya Bu Hartati ya, teman-teman ya. Pakai nama yang lain ya. Siapa ya, Bu ya? Oke, namanya yang asli. Siapa? Bu Hartati. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan dulu yang pertama adalah niatnya. Beda niat akan mempengaruhi beda hasil. Itu sudah pasti, nggak bisa ditawar. Ketika misalkan Anda teman-teman ini orang kaya nih, miliarder semuanya. Kemudian saya ngomong nih ke teman-teman, ya, saya mau eh, sebuah mobil, gitu. Mobil, misalkan mobil itu saya pakai untuk apa ya antar jemput anak yatim misalkan kayak gitu ya, atau untuk berbagi berbagi ke orang-orang yang tidak kaya misalkan ya seperti itu. Otomatis kan teman-teman seneng ketika oh iya jadi manfaat bagi banyak orang nih gitu. Dan wadah kita itu pun kalau misalkan kita untuk diri kita sendiri, wadah kita itu segini teman-teman. Ibaratnya gelas itu cuman kecil. Ini ya. Kalau diri sendiri misalkan nih ya teman-teman. Misal nih minum segini untuk diri sendiri kan cukup. Tapi kalau banyak orang segini nggak cukup ya. Gede yang segini. Istilahnya seperti itu. Nah, sama ketika kita memiliki niat untuk banyak orang, maka wadahnya juga akan diperbesar sama Allah. Oke? Jadi, intinya yang pertama adalah niatnya tidak boleh egosentris. Jadi, niatnya adalah untuk menyebar kebermanfaatan bagi banyak orang. Nah, temukan alasan itu. Ya, masing-masing. Temukan itu. Saya pengen berpenghasilan eh, 100 juta rupiah, misalkan teman-teman itu. Nah, 100 juta itu mau dipakai untuk apa? Oh, Bu Hartini. Oke, nggak apa-apa, Bu Hartini. Ya, oke. Salah tulis. Nah, 100 juta itu mau dipakai untuk apa? Untuk diri sendiri. Kurang kuat, kurang kuat. Jadi kalau itu ya memang, jadi intinya niatkan untuk kebermanfaatan bagi banyak orang. Tiap 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 goal Anda tulis alasan di balik itu, niat di balik itu, niat Anda itu apa. Dan itu buat bahwa niat Anda itu murni, memang benar-benar dari hati Anda sendiri. Ya, oke, teman-teman. Itu intinya niat. Niat kecil-kecil, kecil-kecil itu ketika untuk bermanfaat bagi banyak orang itu, ya emang benar-benar dahsyat ya, luar biasa. Nah, benerin niat. Nah, ini tadi ya. Niat adalah pondasi terhebat dan terkuat.
Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini PR-nya kemarin ya, tuliskan minimal 5 niat terbaik Anda. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham, masih egosentris, tidak apa-apa. Kita belajar ya, teman-teman ya. Kita belajar bersama-sama, nggak apa-apa. Diperbaiki, ya. Saya sendiri pun juga masih banyak salahnya, masih banyak kekurangannya. Yang kedua adalah benerin mindset. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Kemarin ada yang bilang katanya untuk dimuliakan dan dibahagiakan. Ya, benar enggak? Untuk di Nah, buktinya apa? Kalau manusia itu ciptakan untuk dimuliakan dan dibahagiakan. Nah, ini pada saat di surga Allah pernah ngomong sama Nabi Adam seperti ini. Hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah ini. Maka makanlah dan minumlah dari mana saja kamu berdua suka. Ya, difasilitasi sama Allah. Ayat kedua, ini tadi Al-Baqarah 35, yang kedua ada Al-A'raf 19. Hai, dan hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah ini, maka makanlah dan minumlah dari mana saja kamu berdua sukai. Ya, jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan dan membahagiakan. Maka ketika, maka ketika teman-teman meminta A dikasih B ya itu adalah suatu hal yang baik. Kita harus bisa fleksibel untuk menerimanya. Nah, yang ketiga, menetapkan goal setting itu harus terukur, terstruktur, dan terarah. Terukur sesuai batas kemampuan kita. Artinya bukan, jadi gini, sesuai batas kemampuan kita itu maksudnya bukan gini ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman bisa push up 10 kali. Ya udah gitu. Gimana ya menjelaskannya ya? Sesuai, tapi bukan berarti kita membatasi diri kita, bukan. Nah kan, repot kan ya? Sesuai batas kemampuan kita, tetapi tidak membatasi diri kita, bukan membatasi diri kita. Nah kan, repot kan menjelaskannya. Oke, jadi memang sesuai dengan energi kita, energi yang kita miliki gitu loh teman-teman. Kalau misalkan memang energinya masih, misalkan sekarang ada di 100, tingkatkan lagi energinya. Maksudnya gini, kalau misalkan gaji teman-teman sekarang 5 juta, terus kemudian teman-teman pengen punya rumah 10 miliar, teman-teman maksa tahun depan harus punya ini, itu kan energinya nggak nututi gitu loh. Bisa nggak sih Bun kalau saya punya rumah harga 10 miliar? Bisa, tetapi harus diimbangi dengan energinya. Energinya juga harus tinggi, ya, terstruktur, rapi. Apa saja goal-goal yang ingin didapatkan? Tulis ya, terarah memiliki tujuan yang jelas, goal pencapaian dan goal kerja. Jadi ketika teman-teman punya keinginan, punya goal, misalkan punya rumah seharga 20 M kayak tadi. Nah, itu kan namanya goal pencapaian. Goal kerjanya apa? Untuk bisa mencapai 20 M itu goal kerjanya apa? Goal kerja itu ada dua, goal kerja berdasarkan ibadah dan kerja secara ya pekerjaan kita ya du kita ini. Nah, goal itu ada tiga, jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu sekitar di atas, saya katakan ya, di atas 5 tahun. Kalau menengah 1 sampai 5 tahun, jangka pendek itu 1 tahun. Ini ini versi saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman menemukan versi lain, tempat lain ya, itu terserah. Nah, goal setting itu ada 8 aspek. 8 aspek kehidupan dan spiritual, materi, sosial, liburan, kesehatan, karir, ya.
Kemudian ada relasi atau hubungan dan finansial. Nah, 8 ini adalah goal setting. Pun saya nggak mau punya goal setting, misalkan tentang spiritual. Saya mau tentang materi, terus kemudian saya nggak mau liburan ya. Misalkan nih teman-teman, saya cuma mau materi, kesehatan, karir, sama finansial. Ya udah silahkan. Nggak harus 8 ini, terserah ya. Kalau saya, ini kan umumnya itu 8 ini umum ya teman-teman ya. Jadi supaya seimbang spiritualnya dapet, materi dapet, sosial dapet, liburan dapet, kemudian kesehatan, karir, hubungan finansial dapet. Makanya tulis. Kalau saya terus terang teman-teman, saya kasih tambah 9. Ini mengenai pasangan dan ke-10 itu adalah pendidikan. Boleh kalau mau nambah, oh kebutuhan saya ini bukan 8 ini, tetapi saya memiliki kebutuhan di bidang yang lain. Saya ke-9 ini saya tulis pasangan. Ke-10 saya tulis pendidikan, ya. Jadi disesuaikan aja, fleksibel ya teman-teman ya. Nah, boleh nggak kalau bikin goal setting itu saya maunya yang banyak, wow, ratusan barangkali. Boleh. Semakin besar impian Anda itu juga semakin bagus. Semakin banyak, semakin besar, semakin bagus. Karena Anda punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, gitu ya. Nah, ini tadi ini meliputi goal yang namanya goal kerja. Goal kerja ada dua, yaitu menjemput rezeki dengan ikhtiar. Yang kedua adalah menjemput rezeki dengan ibadah. Dan katakanlah, bekerjakanlah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah dikerjakan. Oke, bukan berarti teman-teman gini, goal, misalkan rumah 20 M, harga 2, rumah mewah seharga 20 M, misalkan kayak gitu. Terus udah, teman-teman nggak kerja, teman-teman nggak berdoa, nggak ngapa-ngapain. Udah pokoknya kan aku udah bikin goal settingnya, udah terserah Allah. Ya nggak seperti itu juga ya, tetap harus diusahakan. Nah, usaha ini tadi yang saya katakan bahwa harus sesuai dengan energinya, teman-teman. Ya, yang kelima, menjemput rezeki dengan beribadah. Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Kita pun harus tetap optimis bahwa di langit itu masih ada rezeki kita. Barangkali rezeki kita itu satu bulannya mungkin 10 M, tapi kita masih dapat gaji 5 juta. Berarti masih ada berapa M yang belum terbayarkan. Nah, ini contoh ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Masih berapa M? 4 M lebih ya, 4 M berapa ratus juta. Kalau misalkan masih 5 juta, ya, ya seperti itu. Kita nggak tahu rezeki yang di langit kita itu ada berapa. Karena kan memang Allah itu tujuannya menciptakan manusia untuk memuliakan dan membahagiakan. Jadi mustahil kalau Allah ngasih rezekinya gitu. Gitu. Mesti Allah ngasihnya luas, cuman kita aja yang belum maksimal untuk menjemput rezeki tersebut. Nah, lebih jelasnya lagi, nih ya teman-teman ya. Nah, itu oke, lanjut ya. Bentar. Ini ada komitmen dan kontinu. Sungguh, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, komitmen, mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Jadi, teman-teman ketika punya komitmen, oke, saya mencapai ini, saya kepengen, saya mau 10 tahun lagi punya rumah seharga 20 M. Saya berkomitmen mulai hari ini, saya akan rubah cara kerja saya, cara ibadah saya. Oke, barangkali dulu kemarin-kemarin
kerjanya masih molor-molor, kerjanya masih lambat-lambat, sekarang diperbaiki. Itu dilakukan secara kontinu. Baik ya, teman-teman ya. Nah, ini ada syarat goal, teman-teman. Syarat goal itu adalah SMART. SMART, ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Ini adalah inti yang kita bicarakan malam hari ini. Kalau tadi itu adalah singkat yang Zoom yang kemarin ya, teman-teman ya. Syarat goal itu adalah SMART. Apa itu SMART? S itu spesifik. Jadi tujuan yang dibuat harus jelas dan terperinci, termasuk niatnya tadi untuk apa, ya. Kedua, M, measurable, mes, gimana bacanya ini? Tujuan yang dibuat dapat diukur dengan indikator kerja yang jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman impiannya dalam memiliki rumah 20 M, maka kerjanya harus jelas. Bisa nggak dengan pekerjaan saya sekarang, misalkan, dengan gaji 5 juta saya, bisa nggak mencapai 20 M? Wah, bahkan kalau dibikin gini, eh nggak makan deh, pokoknya gajinya 5 M itu, 5 M, 5 juta itu untuk beli rumah 10 M. Kira-kira harus ngumpulin berapa tahun kayak gitu? Hmm? Puluhan tahun, mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya harus diimbangi selain bekerja secara fisik juga secara ikhtiar ya. Maksudnya kerja secara ikhtiar juga kerja secara ibadah. Biar Allah bukakan peluang-peluang baru untuk kita. Ya, biar Allah bukakan peluang-peluang baru untuk kita. Ketiga, achievable. A-nya achievable. Tujuan yang dibuat harus realitas berdasarkan sumber daya yang mencakup 4 hal. Skill, tenaga, waktu, bahan baku. Ya, bahan baku. Ya, jadi gitu. Jadi memang tujuannya itu harus realitas. Misalnya, misalkan nih, saya punya impian untuk menjadi seorang chef terkenal di Hotel Bintang 5. Tetapi saya nggak punya skill. Saya nggak punya skill untuk memasak. Ya kan nggak achievable kan, nggak nyambung kan. Nah, jadi harus bisa, harus ada kemampuan untuk jadi disesuaikan dengan tujuannya gitu. Mungkin sekarang gini, skill ya, yang lain. Saya pengen menjadi, saya ingin bekerja di sebuah kedutaan misalkan ya, kedutaan besar di Amerika misalkan. Saya pun harus mengimbangi, punya skill untuk bisa berbahasa Inggris minimal, pendidikan minimal S2 barangkali ya, seperti itu. Jadi memang harus diimbangi teman-teman. Tenaganya, waktunya, ya. Bahan baku itu sumber daya alamnya. Apa yang ada di dalam diri kita, ya. Itu memang benar-benar harus sesuai dengan apa yang tujuan kita. Misal nih, saya kepengen punya klinik kesehatan mental suatu hari nanti. 10 tahun lagi barangkali. Maka ya saya harus mengambil pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nanti kalau saya diamuk sama ODGJ gimana gitu misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang keempat R, relevan. Tujuan yang dibuat harus relevan dengan visi misi, impian jangka panjang, goal kerjanya. Ini tadi ya. Jadi punya tujuan itu harus sesuai.
dengan visi misi. Visi misinya apa? Ingin bantu banyak orang. Ya udah harus sesuai. Yang dikerjakan pun harus sesuai itu. Udah niatnya pengen bantu banyak orang, tetapi nggak mau ini nggak mau sedekah misalkan. Baik itu sedekah ilmu, baik itu sedekah uang dan sebagainya kan nggak relevan. Yang terakhir T-nya itu adalah time bound atau tujuan yang dibuat harus memiliki tenggat waktu. Nah, khusus ini teman-teman, itu ada dua versi ya. Masalah tenggat waktu itu ada dua versi. Versi pertama, orang dia itu adalah tipe orang yang memiliki kenyamanan ketika targetnya atau tujuannya itu ada tanggalnya, bulannya, tahunnya, bahkan menit sampai detiknya itu ada. Jam, menit, detik itu ada. Dengan begitu detail mengenai tenggat waktu. Itu tipe satu. Ada juga tipe dua. Dia tidak bisa kalau ada tenggat waktu dengan detail. Nah, saya adalah tipe orang yang kedua. Nah, itu kenali teman-teman. Teman-teman itu tipe orang yang pertama atau tipe orang yang kedua. Kalau saya, terus terang saya nggak nyaman dengan tenggat waktu. Jadi kalau saya nulisnya itu biasanya sekarang 2024 ya, 10 tahun lagi misalkan. 2034. Alhamdulillah ya, punya rumah, luas tanahnya 1.000 meter misalkan. Itu saya cuma tulis tahunnya aja. Atau kalau enggak, tulis suatu hari saya akan, eh, suatu hari saya pasti memiliki rumah seluas 1.000 meter. Misalkan kayak gitu, dengan luas 1.000 meter. Pakai kata suatu hari. Itu lebih nyaman buat saya. Dibanding saya harus tulis tanggal, bulan, waktu, eh, dan itu saya nggak nyaman. Jadi teman-teman tuh nyamannya di mana? Ya itu yang dikerjakan. Jangan ikut-ikut saya juga. Karena kalau teman-teman tipe yang pertama, tipe orang yang nyaman dengan waktu yang begitu spesifik, ya sudah silahkan. Biasanya kalau yang menggunakan waktu spesifik ini tipe mereka yang memiliki kecerdasan cenderung otak kiri. Jadi seperti orang thinking sama sensing. Kalau orang yang intuiting, feeling, sama intuisi, biasanya mereka nggak nyaman dengan waktu. Oke. Nah, ini rahasia pencapaian goal ya, teman-teman. Jadi, gini, dulu saya pikir yang namanya goal itu ya jangkanya 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi ternyata rahasia pencapaian goal orang sukses itu dimulai dari goal jangka panjangnya, 10 sampai 30 tahun ke depan. Misal nih contoh ya, saya ingin mendirikan sebuah klinik kesehatan mental di atas tanah 1.000 meter persegi. 10 tahun lagi, misalkan saya pengen kayak gini. Lalu pecah menjadi gol-gol kecil. Apa yang harus saya lakukan supaya 10 tahun ke depan saya bisa mencapai impian tersebut? Jadi ini adalah rahasia pencapaian goal orang sukses, teman-teman. Mereka membuat satu goal yang sepertinya mustahil sekarang. Mereka membuat goal besar yang sepertinya kok kayak nggak mungkin ya saya dapatkan sekarang. Itu kayak nggak mungkin. Nah, itu kemudian dipecah-pecah menjadi gol-gol kecil, gol-gol kecil, gol-gol kecil. Sampai setiap hari apa yang mereka lakukan. Oke? Jadi misal nih, 10 tahun ke depan, saya pengen punya sebuah klinik kesehatan mental di atas tanah 1.000 meter persegi. Maka apa yang saya harus lakukan untuk bisa mendapatkan tanah tersebut? Masih ada waktu nih 10 tahun. Misalkan nih harga tanahnya, contoh nih, harga tanahnya 1 M. Berarti
Setiap tahun saya harus menghasilkan uang berapa coba teman-teman? Kalau yang gampang aja ya, misalkan harga tanahnya ya 1 M. Berarti setiap tahun saya harus kan 10 tahun ke depan ya. Berarti setiap tahun minimal saya harus menghasilkan 100 juta rupiah. Nah, dari 100 juta itu berarti kalau itu 1 tahun 100 juta nih. Berarti per bulan saya harus mendapatkan berapa pendapatan saya? Kalau misalkan tadi ya 100 juta sebulan, berarti setidaknya saya harus mempunyai penghasilan berapa? Anggap aja 15 juta ya per bulan. 15 juta per bulan, kemudian menyisihkan 10 juta per bulan. Gitu aja deh, nggak apa-apa dilebihin. Nanti tanahnya siapa tahu 10 tahun ke depan udah bukan 1 miliar, bukan 1 M lagi, tapi lebih dari itu gitu. Oke, jadi kalau, oh berarti saya harus berpenghasilan nih 15 juta per bulan. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai 15 juta per bulan itu? Relevan nggak dengan pekerjaan saya sekarang? Pekerjaan saya sekarang gajinya 5 juta nih. Relevan nggak? Nggak relevan. Berarti saya harus bekerja lebih 2 kali lipat lagi. Mungkin kalau sekarang saya kerja ikut orang ya dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, malamnya saya buka lalapan. Misalkan ya. Tapi ini bukan cuma goal kerja aja dan harus diimbangi dengan goal bukan ya goal ikhtiar aja, harus diimbangi juga dengan goal ibadahnya. Oh, ibadah saya perbaiki deh, saya minta sama Allah supaya bisa dapat gaji, bisa dapat penghasilan 15 juta sebulan. Misalkan kayak gitu. Ya. Pecah goalnya menjadi kecil-kecil. Apa yang harus saya lakukan supaya 10 tahun ke depan saya bisa mencapai impian tersebut? Relevan nggak kira-kira kayak gini? Relevan, teman-teman. Jadi dari impian yang paling besar, hal yang nggak masuk akal. Tuh. Nah, 1 tahun ke depan, apa rencana kerja terbaik dan ibadah terbaik saya? Lalu evaluasi setiap tahunnya, mencapai nggak? Apa yang tidak dicapai? Mengapa tidak tercapai? Lalu perbaiki terus-menerus. Perbaiki terus-menerus, teman-teman. Tadi itu ya, saya sudah sampaikan. Berarti 1 tahun itu saya harus menghasilkan misalnya 120 juta. Berarti kan 1 bulan saya harus menyisihkan 10 juta. 10 juta itu mana ya bisa mencapai seperti itu? Usaha apa ya yang harus saya lakukan? Jadi bukan cuma sekedar ingin punya tanah 1.000 meter, ingin punya rumah di atas tanah 1.000 meter aja. Namun memang harus diimbangi dengan energinya, teman-teman. Karena sebenarnya rezeki itu kan cuma pertukaran energi. Nah, ini ya, energi adalah mata uang Anda. Semakin besar, semakin sulit energi yang dikeluarkan, maka semakin besar energi yang datang pada diri Anda. Misalkan nih, maksudnya kayak gimana nih? Misalkan kayak gini, misalkan anak Anda pengen satu barang tertentu, barang itu langka. Tapi ketika teman-teman itu memperjuangkannya, itu jadi energinya akan jadi besar. Semakin besar energi dikeluarkan, maka akan semakin besar energi yang balik. Misalkan teman-teman pengen punya impian punya rumah 20 M. Benar-benar teman-teman fokuskan ke situ, ke satu titik itu, teman-teman benar-benar energinya diarahkan ke sana. Wih, yang tadinya
Misalkan kerjanya sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian sekarang karena pengen mencapai impian itu ditambah lagi malam harinya misalkan jual lalapan nih jam mulai dari jam 7 sampai jam 12 malam. Energinya kan semakin besar. Tadinya jam 7 kita tidur-tiduran atau nonton TV atau nonton YouTube. Sekarang harus mulai buka lalapan, misalkan kayak gitu. Ya, oke, itu energinya besar, maka semakin besar yang akan Anda dapatkan. Satu hal lagi, pesan saya bahwa tidak ada kegagalan. Di dunia ini tidak ada kegagalan karena yang ada adalah sukses atau lebih sukses. Akulah co-kreator yang menciptakan realita hidupku sendiri. Ini pengalaman saya pribadi ya, teman-teman. Sejak kelas 3 SD, usia 9 tahun, saya pengen jadi psikolog. Alhamdulillah hal itu tercapai 30 tahun kemudian. Di usia saya 39 tahun, itu saya baru bisa masuk menjadi mahasiswa psikologi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. 30 tahun kemudian, teman-teman. Jadi nggak langsung dikabulkan seperti itu. Saya untuk ingin mendapatkan pekerjaan yang sekarang, ini tuh udah saya rancang di tahun 2016. 2016 baru tercapai setelah 7 tahun kemudian, tahun 2023 kemarin. 7 tahun. Itu saya nggak ngerti ilmu-ilmu kayak gini sebelumnya. Oh, 8 tahun ya. 2016 itu 8 tahun ya, bukan 7 tahun ya. 8 tahun yang lalu. Jadi, ingat ini, kalimat ini, tidak ada kegagalan. Nggak ada namanya kegagalan. Yang ada sukses atau lebih sukses. Karena akulah co-kreator yang menciptakan realitaku sendiri. Realita hidupku sendiri. Oke, teman-teman, dari sini sudah cukup jelas. Thank you. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, udah ya, siap ya ngerjakan tugasnya ya, bikin goal setting ya. Sebenarnya nggak harus laporan sama saya, nggak apa-apa. Soalnya teman-teman emang benar-benar udah mengerjakannya sendiri, teman-teman udah paham. Kalau nggak paham baru teman-teman boleh konsultasikan sama saya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ini teman-teman masih di sini nggak sih atau sudah tidur? Tanya Bu Yanti, silakan Pak Wayan buka mikrofonnya aja Pak. Kita cuma sedikit, cuma 10 orang, nggak terlalu berisik. Teman-teman mau buka mikrofonnya untuk diskusi, silakan dibuka mikrofonnya, silakan. Selamat malam Bu Yanti. Malam Pak Wayan, Pak maaf ya tadi Japrinya saya belum sempat bales. Oh ya nggak apa-apa Bu Yanti nggak apa-apa. Iya, Eh, teman-teman yang juga mohon maaf ya, saya Japrinya tadi belum sempat bales. Iya, silakan Pak, mau tanya. Nah, gini Bu Yanti ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara goal sama dream itu gimana Bu Yanti ya? Pernah dengar nggak? Dream sama goal itu beda katanya. Iya, oke, pertanyaannya bagus ya Pak Wayan. Kalau dream dengan goal. Ini versi saya ya. Dream dengan goal, ini versi saya. Kalau goal, kalau kayak
dream itu kayak sesuatu yang mustahil kita dapatkan, tetapi ketika kayak goal itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan untuk bisa kita raih gitu. Ini versi saya, Pak Wayan. Seperti itu jawaban saya. Jadi kayak Oh kalau ya. kalau dream itu kayak sesuatu hal yang mustahil kita raih, kayak angan-angan aja. Tetapi kalau goal itu sesuatu yang memang kita inginkan, tapi kita serius untuk mendapatkannya. Oke oke Bu Yanti, oke. Paham, Pak Wayan, maksud Nah, saya. Makanya iya kan Bu ada. saya tulisnya goal setting, bukan dream setting. Apa Bu Yanti putus-putus suaranya Bu Yanti? Oh, jadi kalau dream itu adalah sesuatu hal yang mustahil kita kita dapatkan dan itu hanya ada di angan-angan. Sedangkan goal itu adalah sesuatu yang kita serius untuk mendapatkannya. Oh iya ya, oke oke oke. Nah, itu Nah, menurut saya perbedaan antara dream dan goal. Makanya kan saya buat kelasnya itu bukan dream setting, tapi goal setting. Itu jawaban hmm, saya, Pak Wayan. Mungkin kalau teman-teman ada punya versi lain, silahkan, nggak apa-apa. Pak Wayan gimana? Sudah sampai mana untuk goal settingnya? ini sudah lama saya tidak buka grup Bu Yanti. Ada Oh iya, kesibukan. akhir tahun ya, Pak ya. Iya iya Bu Yanti, ini baru juga Nah, sempat buka-buka ini. oke. Jadi teman-teman nanti bikin goal settingnya, saya kasih batasan waktu. Kira-kira berapa waktu yang relevan untuk teman-teman mengerjakan ini? Kenapa? Jadi kalau ketika saya kasih batasan waktu, otomatis kan teman-teman cepet nih, cepet-cepet mengerjakan. Nah, setelah selesai, kita lakukan afirmasi selama 21 hari terhadap goal tersebut. Nah, kalau teman-teman belum selesai, apa yang mau diafirmasikan? Jadi teman-teman kayak bikin peta. Sekarang itu kayak bikin peta, ditulis, gambar kalau ada perlu gambar-gambar juga digunting, ditempel, ya. Setelah itu saya kasih batasan waktu. Misalkan nih, sekarang tanggal 22 ya, 22 Desember. Misal tanggal 10 Januari gitu. Nah, selesai 10 Januari, udah kita tinggal gambarin aja peta itu terus kita gambar dalam afirmasi kita. Setelah itu, selama 21 hari setelah itu lupakan. Nah, kira-kira nih teman-teman, berapa waktu saya berikan ke teman-teman sampai goalnya selesai? Ayo coba, berapa jangka waktunya? Teman-teman bikin goal setting sampai selesai. Kalau misalkan gini, Bu, kalau misalkan nanti suatu hari saya kok punya impian baru lagi, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Tanpa perlu merubah impian-impian lama ditambahkan, bisa. Boleh, nggak apa-apa. Kira-kira berapa lama nih? Pak Wayan kira-kira berapa lama selesainya, Pak? Sampai hari Minggu boleh Bu Yanti, sampai tanggal 29. 29 boleh. Teman-teman ada Nah, yang ini lagi? yang lain gimana mungkin yang lain? Saran-saran dari teman-teman? Berapa nih? Berapa hari nih kesepakatannya? Bisa izin bertanya, Silahkan, Mbak. Bu Habibah. Kalau itu goal yang dibikin itu yang 8 poin itu bukan? Iya, 8 poin itu, Bu. Iya, eh, seperti itu hari yang saya sudah share ke Bunda Mami. Kemarin itu saya lihat Iya, dulu ya, saya agak lupa. Itu udah ada goal kerjanya belum, Bu? Kayaknya masih goal pencapaian ya. iya. Saya karena ada eh,
apa namanya? Banyak yang masuk saya lupa. Iya, itu hari saya kirim. Terus Iya. Mbak Mami bilang nanti koreksi. Mm-mm. Iya. Ini yang ditulis niatnya, udah Oh, baru. niatnya bagus, udah bagus niatnya. Ini niatnya terus kemudian, Tapi belum belum ada pencapaian targetnya ya iya setiap belum. poin. Jadi, Baru niat. heeh. Jadi ibu bikin pencapaian apa yang ibu inginkan. Jadi misalkan kayak tadi yang saya sampaikan, mungkin ibu, Seperti spiritual, iya, ya, betul. Heeh. beribadah. Iya, heeh. Jadi misalkan nih materi, pengen punya yang saya katakan tadi, pengen punya rumah seharga, pengen punya tanah seharga 1 M misalkan ya itu tadi kemudian Ya. dipecah-pecah. Caranya gimana gitu loh. Goal pencapaian itu kan goal pencapaian, goal kerjanya apa? Gitu ya, teman-teman ya. Oh, berarti kalau kerjanya harus dengan secara fisik juga. Iya kan ada dua, Bu. Goal kerja secara Hmm, ikhtiar sama secara ibadah. iya. Ya, secara ikhtiar dan secara ibadah. Kalau teman-teman itu tadi kan ada 8 aspek ya. Kalau mau nambahin, silahkan, nggak apa-apa. Kayak tadi ya, saya tambahin untuk pasangan dan pendidikan. Nggak apa-apa, teman-teman mau tambahin yang lain, nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman pun saya cuma kepengen materi, finansial sama karir, ya udah silahkan. Fleksibel aja sih teman-teman. Ya, kalau mau lengkap ya kayak gitu. Tadi 8 itu, 8 aspek itu. Ya, Terus kalau saya itu apa tadi ada mesin kecerdasan tadi disebut eh, tweeting, insting. iya kalau saya sensing introvert. Oh iya, ya nggak apa-apa, senyamannya Bu. Maksudnya itu kalau Ibu nyaman dengan tanggal, bulan, tahun, silakan tulis. Kalau nggak nyaman nggak usah, nggak apa-apa. Oh, iya. Biar mengalir aja gitu. Ya, berapa lama nih teman-teman selesaikan goalnya? Pak Wayan katanya 1 minggu. Mana? Cukup nggak? 1 minggu. Setelah itu kita lakukan afirmasi 21 hari. Kalau teman-teman belum selesai, yang diafirmasikan apa? Bingung nanti. Tapi kalau nggak ada batasan waktu, sampai tahun depan, depan-depannya lagi ya nggak akan selesai. Jadi harus dibatasi. Oh, saya kira itu batasan waktunya cuman di tahun 2025, tidak menyeberang lagi ke tahun selanjutnya. Di mana, Bu? Batasan waktunya. Eh, 30 bisa Istilahnya 30. kita disuruh bikin goal, tapi target pencapaiannya itu di tahun 2025. Bukan, Bu. Jadi Iya. enggak. Jadi kalau misalkan dan itu tadi saya jelaskan ya. Tuliskan goal jangka panjang apa yang ingin sekali Ibu capai. Baik itu 10 tahun ke depan maupun 30 tahun ke depan, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi itu bukan angan-angan. Loh, ya jangan diangan-angankan, jadi seriusin. Di Oh, iya. ini, dikejar bener goalnya. Diseriusin, makanya kan harus ada goal kerjanya juga, Bu. Ada goal pencapaian dan goal kerjanya juga. Iya, berarti kita kalau seumpama contohnya kita mau punya rumah yang berada di luas tanah, contohnya 250 persegi. Terus penghasilan saya 5 juta. Berarti saya harus eh, bekerja di luar dari penghasilan saya sekarang untuk Bisa, mencapai silakan. itu. Ya kan itu kan masuk akal, itu kan masuk akal. Ya, Ya kalau
misalkan memang ibu dapat warisan atau rezeki tak terduga ya itu kan di luar kemampuan kita, Hmm. kita nggak tahu. Ya, Oh, jadi seperti tetap itu ya. tetap melakukan lewat jalur langit juga, lewat ibadah juga, Ya, itu. sedekahnya Ya. gimana? Bukan nggak harus dengan bekerja juga, Itulah. Anda menambah pekerjaan juga. Bisa jadi nanti ternyata Allah kasih jalan yang lain. Tiba-tiba dikasih dapat warisan, misalkan. Hmm. Atau tiba-tiba kita nggak tahu gitu loh. Tetapi selama untuk mencapai goal tersebut, ya lakukan hal-hal yang masuk akal. Lakukan hal-hal yang masuk akal yang bisa mencapai itu gitu loh, Bu. Paham maksud saya? Iya. Tadi udah saya berikan gambaran ya. Misalkan pengen tanah satu eh, senilai 1 M, berarti kan itu 10 tahun ke depan nih. Berarti kan kita harus punya minimal setahun 100 juta. Katakan seperti itu ya. 120 juta. Nah, untuk mencapai 120 juta itu, apa sih yang harus kita lakukan? Setidaknya kita ada ikhtiar, kita ada ibadah. Masalah bagaimana mencapainya? Oh, ternyata nggak sampai 10 tahun. Ternyata sama Allah 5 tahun udah dikasih. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kan seperti itu. Ngerti nggak teman-teman? Ya, paham ya? Tanggal 31 Desember, Bun. Oke, ada yang bilang Pak Maya tadi 1 minggu lagi. Bu El 31 Desember. Teman-teman, ayo kesepakatan. Kapan terakhir selesai goalnya? Jadi kayak teman-teman tuh bikin peta, impiannya misalkan ingin pengen tanah seharga 1 M tadi. Itu kemudian teman-teman bikin peta untuk mencapai itu, goal-goal itu. Bukan cuma tanah aja ya, tapi dari segi spiritual, misalkan terus kemudian karir, hubungan dan sebagainya. Teman-teman bikin petanya bisa mencapai itu. Nah, untuk mencapai itu, mungkin teman-teman ada yang bingung. Maka solusinya teman-teman bertanyalah ke dalam. Yang saya ikut kelas spiritual saya, teman-teman bertanyalah ke dalam. Apakah ini benar-benar keinginan yang dari hati yang paling dalam? Lalu bagaimana mencapai ini? Tanyakan dengan diri yang ada di dalam. Komunikasikan dengan diri kita yang ada di dalam. Ya, nanti setiap orang akan mendapatkan jawabannya masing-masing. Mungkin nggak harus dengan menambah pekerjaan, tetapi menambah dengan ibadahnya atau apapun itu. Ya komunikasikan dengan yang di dalam. Kalau saya sering melakukan itu di waktu tahajud ya teman-teman ya. Jam 1, jam 2, jam 3 pagi. Kemudian saya tanyakan, apa sih yang benar-benar hal yang ingin saya capai itu apa? Kemudian saya tanyakan lagi juga ke dalam, bagaimana saya bisa mencapai itu? Karena sebenarnya yang kita yang tahu itu ya diri kita yang di dalam ini loh, teman-teman. Nah, kalau komunikasi kita dengan yang di dalam ini bagus, otomatis otomatis akan tercapai, banyak yang akan tercapai. Karena kita akan dituntun dengan yang di dalam ini, ya, teman-teman ya. Jadi bikin goal itu jangan asal bikin goal keinginannya berdasarkan pikirannya aja, tetapi gunakan yang di dalam ini. Kita tanyakan yang di dalam. Apakah itu memang benar-benar impian saya, keinginan saya, goal saya? Apakah itu benar-benar sesuatu yang sangat amat sangat saya inginkan? Lalu bagaimana saya bisa mencapainya? Itu jawabannya itu ada di dalam diri sendiri. Lewat apa? Perenungan, renungkan, tanyakan aja dengan menggunakan meditasi bertanya. Gitu. Ya. Oke, tanggal 31 Desember. Oke, teman-teman kira-kira ya.
31 berarti 9 hari lagi, 10 hari lagi. Bisa selesai goalnya. Ya, kita buat kesepakatan. Nah, saya cari hari ya. Cari hari. Untuk kita bisa nge-zoom. Jadi nanti akhir tanggal berapa. Jadi kalau teman-teman belum selesai bikin goal settingnya, sudah pada batasan waktu, teman-teman ketinggalan loh. Saya bisanya hari 31 satu. Oke. Tahun baru. Tahun baru kira-kira ada banyak yang bisa nge-zoom nggak ya, teman-teman ya? Nanti masih bakar-bakar, masih ini itu, ini itu. Gimana kalau tanggal 3 Januari hari Jumat? Hari Jumat. Hari Jumat 3 Januari Boleh Bu atau Yanti, boleh, boleh. boleh ya? Nanti Ya, kalau tahun baru masih ini teman-teman masih sibuk bakar-bakar, masih sibuk ini itu. Oke, saya kasih batasan waktu tanggal 3 Januari. Kalau teman-teman nggak selesai tanggal tersebut, ketinggalan. Dah, tak tinggal. Ya, afirmasi 21 harinya ketinggalan nanti. Jadi pastikan teman-teman goalnya selesai sebelum tanggal itu. Nggak harus setoran sama saya, karena memang ada goal-goal tertentu mungkin yang rahasia bagi teman-teman. Itu nggak harus kok. Tapi kalau misalkan memang teman-teman mau terbuka, mau lebih jelas, silahkan boleh japri saya. Jadi saya tuh nggak nuntut teman-teman harus store sama saya, nggak. Ya, oke. Udah cukup jelas ya teman-teman ya. Akhir tanggal 3 Januari. Jadi hari Jumat tanggal 3 Januari kita bisa melakukan afirmasinya mulai hari Sabtu tanggal 4. Ya, insya Allah tuh. Oh, berarti punya catatan sendiri ya? Iya Bu, catatan Ah, sendiri. ya, Jadi kayak ada insya Allah. punya saya tuh mana ya? Insya Allah. Hmm, Saya itu ada yang oh ya, saya itu ada loh bukunya yang di tahun-tahun sebelumnya, tetapi nggak ketemu teman-teman. Nah jadi Dikirim. nggak harus. Kalau memang teman-teman mau butuh konsultasi silahkan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya itu ada. Mungkin ada salah satu saja yang bisa dikonsultasikan Silahkan, nggak kalau apa-apa Bu. ya. Terus yang kita punya sendiri biar tercatat di buku sendiri. Mm-mm. Iya. Nggak apa-apa kalau misalkan memang pokoknya intinya gini yang nggak dirahasiakan teman-teman memang mau konsultasikan silahkan kalau misalkan memang Ya. teman-teman merasa bahwa saya sudah paham dengan yang dijelaskan saya sudah bisa sendiri nggak butuh konsultasi silahkan nggak apa-apa saya itu ada buku nggak di tahun 2023 saya bikin goal waktu itu memang lebih banyak ke arah pendidikannya Chef ya teman-teman ya. Itu saya tulis, tetapi saya nggak tahu, saya lupa dari bawah saya pindah. Ini kan pindah pertengahan tahun ini kan saya pindah tempat nih. Nah itu udah nggak ketemu lagi. Karena juga dulu itu nggak kepikiran pengen bikin materi goal setting. Jadi kalau ini saya pernah nulis nih dan saya katakan bahwa di 2023 itu 80% tercapai apa yang saya tulis gitu loh. Nah, 2024 ini saya udah mulai santai aja, nggak terlalu ini. Akhirnya pun juga kayak jalan itu kayak bingung sendiri gitu loh. Tapi ketika kita punya goal, kita punya tujuan, kita arahnya kemana, gitu itu akan lebih mudah. Ya, oke ya teman-teman ya, sepakat ya tanggal 3 Januari itu terakhir, teman-teman. Terserah mau dikumpulkan, diberitahukan ke saya silahkan, mau konsultasi silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Mau sebagian aja silahkan,
Kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Saya anggap teman-teman sudah paham masing-masing. Seperti itu. Jadi saya nggak menuntut teman-teman untuk harus sesuai dengan saya. Enggak, karena setiap orang itu unik. Jadi setiap orang itu punya stylenya masing-masing. Makanya saya nggak harus persis sama seperti saya, nggak apa-apa. Saya nyaman begini loh, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Ya, ya teman-teman ya, nanti ini serius ya, 21 hari kita afirmasikan untuk impian. Jadi teman-teman bikin peta sekarang apa yang ingin teman-teman capai ke depannya dengan bertanya ke dalam diri, bertanya ke dalam diri, banyak masuk dalam diri akhir tahun ini, awal tahun ini, ya. Eh, kita akhiri Zoom kita malam hari ini ya teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Bisa di grup, bisa japri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Masya Allah. Oke, sama-sama Bu. Saya akhiri ya teman-teman ya.